Saudara, saya ajak pengamat perkotaan yang juga melakukan studi tentang permukiman dan lingkungan, Yayat Supriyatna. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Bung Yayat. Ya. Di belakang kita ini Ini ya. masih tergenang air, Betul. cukup luas. Ya. Sampai kapan dia akan kering? Ini ada pilihan, mau dikeringkan dengan cara dipompa, Disedot? disedot ya, pemerintah mengambil alih atau membiarkan diselesaikan oleh waktu. Berapa lama? Kemudian tergantung situasi. Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang ini pilihannya kalau tidak ada sistem drainasi yang baik, dia akan mengembang terus. Mungkin bisa seminggu. Apalagi kalau hujan ya, kita melihat suasana seperti sekarang mendung gitu Dan ya. kita bicara soal La Nina yang semakin mendekati akhir tahun, Betul. akan semakin tinggi curah Makin hujannya, tinggi curah prediksi. hujannya. Apa yang salah dengan kondisi di sini? Ya, pertama satu, perumahan itu tumbuh sporadis, tidak terkendali. Acak-acakan. Acak-acakan. Sistem drainasinya tidak jelas. Karena apa? Struktur jalannya pun tidak jelas, mengikuti pemetakan pemilikan tanah. Jadi bagi siapa yang punya tanah, dia membangun. Nah, pertanyaannya, ini rumah tumbuh secara informal. Jadi tidak ada yang mengarahkan. Kan tidak- ada IMB, kalau mau bangun rumah sekarang pakai izin mendirikan bangunan. Tapi kan kita tanya dulu, mereka punya IMB atau tidak? Banyak yang tidak Banyak punya. yang tidak punya. Meskipun rumah warga yang saya tanyakan tadi, mereka sudah lama sekali. Betul. Ada yang semenjak Republik ini berdiri, Ya. tahun 45, tahun 46, mereka sudah tinggal di sini. Nah, yang menarik gini, mereka membangun rumah karena unsur keswadayaan. Karena faktor ketidakmampuan, rumah tumbuh kembang. Berbeda kalau mereka yang tinggal di perumahan formal, rumahnya sudah tertata dan sudah jadi, bisa diatur. Tapi di sini rumah itu tumbuh kembang seiring kemampuan ekonomi. Nah, jadi pertanyaannya mengapa jadi begini? Nah, salah satu penyebabnya adalah pendekatannya masih pada pendekatan pembangunan yang lebih melihat fisiknya. Harusnya pada lokasi seperti ini supaya tertata harus ada pemberdayaan ekonominya. Jadi ketika membangun rumah itu ada yang mengarahkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memberdayakan secara ekonomi mereka. Secara ekonomi mereka. Kalau saya lihat memang tadi di Iya. sini banyak yang mereka tidak punya pekerjaan tetap, Setuju. bekerja serabutan. Betul. Pemerintah punya kewajiban berat sekali dong, ada banyak. Bukan pemerintah harus memberikan bantuan yang dalam bentuk cash dan sebagainya, tapi peluang, kesempatan. Karena sekali lagi saya mengatakan, kita kan melihat ini juga ada pondok-pondok untuk kegiatan usaha informal ya kan, pengelolaan sampah. Artinya mereka sebetulnya memanfaatkan ruang yang tersisa ini untuk tempat tinggal, untuk usaha, dan untuk melakukan apa Jadi saja. nggak bisa ngeliat tanah kosong. Tidak bisa melihat tanah kosong. Dan ini fakta menunjukkan bahwa yang seperti ini sudah terjadi di banyak tempat. Dan ini adalah cikal bakal bencana yang akan Iya terjadi. betul. Nah ini kan fakta bahwa penyebab kemarin yang terjadi hari ini karena satu, tata letak permukiman yang tidak teratur. Kedua, menempati wilayah-wilayah rawan bencana. Contoh misalnya tadi tebing yang longsor itu karena kemiringan di atas 45. Jadi potensi kemungkinan tanahnya runtuh atau ambruk karena ada perubahan cuaca itu sangat tinggi sekali. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah mengingatkan, hati-hati membangun rumah jangan di daerah rawan bencana. Kalau tidak ada yang mengingatkan, mereka nggak tahu, pengetahuan tidak tahu. Dan yang mengingatkan itu yang paling berkewajiban Paling adalah berkewajiban karena sekali lagi pemerintah. Karena apa? Karena di wilayah pinggiran sungai rawan bencana itu tanah yang paling murah. saya tanya Pak Yayat terkait dengan Jakarta Selatan. Kalau dulu bahkan tahun kemarin kita mendengar banjir itu di arah utara, di hilir. Hilirnya. Sekarang yang kita dengar kok makin mengarah ke selatan. Iya. Togogan, Iya. Pesanggerahan, dan Iya. sekarang Pondok Labu. Pondok Labu. Ini menarik ya fenomenanya. Dulu selatan itu adalah wilayah yang paling aman. Wilayah yang paling disukai. Selatan dulu wilayah yang paling aman, paling disukai. Paling disukai. Selain udaranya nyaman, tanahnya juga masih hijau wilayahnya. Asri, banyak Asri, pohonan. banyak pohon, udaranya sekedar. Dan itu menarik buat menjadi tempat tinggal. Ujungnya kita melihat wilayah selatan ini tumbuh kembang secara tidak terkendali. Karena apa? Wilayah utara semakin padat. Orang akhirnya bergerak ke selatan. Dan lupa bahwa wilayah selatan ini intensitas curah hujannya lebih tinggi dibandingkan utara. Selatan Lebih intensitas tinggi. curah hujannya lebih tinggi. Dibandingkan dengan utara. Dengan kontur tanah yang berbukit. berbukit. Dengan sebagian lereng. Jadi masalah di utara, hilir itu pada umumnya banjir dan genangan. Wilayah selatan itu potensi banjir lokalnya dan potensi rawan longsornya. Kita bicara belum masuk pada puncaknya saja, Ya. sudah ada daerah yang kita Ya. datangi hari Ya, ini. ya. Tentu ada antisipasi yang seharusnya bisa dilakukan. Iya. Minimal agar tidak sama sekali ada korban. Nah ini ada yang menarik nih. Perbedaannya dulu kalau misalnya
wilayah utara hilir, ketika Katulampa tinggi muka airnya ada informasi. Tapi di wilayah selatan ini itu tidak ada early warning system. Kenapa? Ya, tidak ada sistem yang dibangun. Karena apa? Mereka pada umumnya tinggal pada kawasan yang sebetulnya sangat berbahaya kemungkinan terjadinya longsor. Jadi cara yang bisa dilakukan di wilayah selatan ini adalah satu, melakukan pencegahan. Pencegahan pada masyarakat yang akan membangun di wilayah-wilayah yang terletak di badan air. Cara antisipasi gimana tuh? Cara antisipasi Kan Surupindah juga Pemda agak susah. nggak punya anggaran sebegitu banyak. Betul, yang mungkin pertama satu, Pemda sebetulnya bisa, sekarang kan sedang banyak membangun rumah susun. Nah, artinya jangan di wilayah utaranya saja atau itu. Cobalah selatan pun kita mengendalikan kawasan ini dengan membangun rumah susun. Kita bangun rumah yang lebih layak huni untuk menghindari masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana. Jadi pengendalian, penataan, termasuk informasi yang diberikan kepada warga yang terancam bencana. Saya nggak berlebihan ketika saya katakan terancam bencana. Iya betul, karena yang paling penting adalah untuk menghindari terjadinya banjir, yang kita lakukan adalah pendewasaan. Meningkatkan pengetahuan sehingga masyarakat secara swadaya dan mandiri bisa mencegah terjadinya bencana di lingkungannya masing-masing. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi bencana yang menimbulkan korban jiwa. Mudah-mudahan ini terakhir dan tidak pernah kita dengar lagi, meskipun kita harus berupaya keras untuk menghindari itu. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan yang juga melakukan studi permukiman dan lingkungan. Telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Fenomena musim hujan lebih panjang bakal melanda. La Nina namanya. Bukan untuk ditakuti, tapi harus diwaspadai. Terlalu banyak hal yang tak dipersiapkan matang atau tak seriusnya penanganan. Padahal ada potensi bahaya yang mengancam. Sudah saatnya semua diberi kesadaran. Karena satu nyawa terlalu berharga untuk tak diperhatikan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.